Ya. Baik, saya lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua MKPS SMK Jawa Timur sekaligus penyampaian hasil workshop evaluasi PBD bersama BB PPMPV BOE Malang. Kepada Ketua MKPS SMK Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Samsudin MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus MKPS SMK Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bu Nurul, Bapak Ibu Ketua MKPS Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa mengadakan pertemuan secara daring ya, yang mungkin lama sudah kita tidak lakukan karena memang kita masing-masing ada kesibukan, termasuk Bapak Ibu pengurus ya. Dan malam ini alhamdulillah kita berjumpa lagi ya, bertemu meskipun secara daring ya. Yang pertama ya kita bersilaturahim. Terus yang kedua, pertemuan ini salah satunya. Mohon maaf Pak Sam, mungkin ya, volumenya bisa diperbesar sedikit Pak. Ya, atau didekatkan. Suara saya keraskan aja ya. Ya. Maaf. Bentar ya. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita ini memang salah satunya didorong gitu ya oleh adanya undangan tempo hari dari BB PPMPV BOE Malang ya untuk pengurus MKPS SMK Provinsi Jawa Timur ya, yang pada saat itu ini pada tanggal 5 sampai 7 November 2023 ya di Lombok ya, jadi sewilayah provinsi binaannya BB PPMPV BOE Malang ya. Yang kemarin itu dihadiri oleh ya, Ibu Sri Munarsi ya. Jadi itu salah satu latar belakang kita apa ini bertemu pada malam ini Bapak Ibu. Nah, bersamaan dengan itu artinya kita di pengurus MKPS ini juga mendiskusikan terkait dengan terbitnya Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 ini tentang peran pengawas sekolah gitu ya Bapak Ibu dalam implementasi kebijakan mendidik mengajar pada satuan pendidikan. Jadi dari hasil apa ini tadi evaluasi ya, workshop evaluasi PBD yang dilakukan oleh BB PPMPV dengan terkait di dalam itu ada bahasan tentang PBD, ada bahasan tentang pressure vokasi atau studi dan komunitas belajar yang juga diadakan sosialisasi di insya Allah seluruh Dabdin di Jawa Timur gitu ya. Maka dua hal tadi menjadi blok gitu ya. Sehingga nanti materi-materi atau mungkin hasil dari workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang kebagian tugas Pak Pai dengan Bu Sri Munarsi nanti tentang PBD dan sebagainya ini erat sekali dengan peran kita sebagai pengawas Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa mendorong sekolah ya, satuan pendidikan di bawah binaan kita masing-masing sebagai pengawas gitu ya. Bagaimana memanfaatkan rapor pendidikan ya, melalui eksplorasi ya. Terus dari eksplorasi nanti harapan kita bersama mereka melaksanakan PBD dengan menyusun rencana kerja tahunan yang kemudian nanti ini bisa menjadi bahan untuk penyusunan RKAS ya. Jadi ini
terkait dengan salah satu tugas dan fungsi pengawas yang utama ke depan. Termasuk nanti hasil dari pelaksanaan program tadi, nanti ada tersebut lagi dalam rangka peningkatan kompetensi guru, ini juga selalu didengungkan ya, guru yang ada di sekolah nanti dengan di bawah binaan kepala sekolah itu selalu melakukan refleksi dalam rangka peningkatan layanan pembelajaran di sekolah ya. Jadi kira-kira begitu nanti Bapak Ibu ya. Jadi melalui Bapak Ketua MKPS yang ada di cabang dinas Jawa Timur ya, nanti kami berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan ke teman-teman pengawas SMK di masing-masing wilayah Bapak Ibu ya, sehingga nanti pendampingan kita atau dukungan kita kepada sekolah untuk terkait dengan hasil workshop evaluasi itu bahasanya PBD itu kalau nanti di peran pengawas untuk mendampingi sekolah di dalam melakukan perencanaan gitu ya. Nah itu nanti insya Allah ini merupakan salah satu cara dari kita sebagai pengawas untuk membantu sekolah membuat perencanaan yang baik dan nanti kita dampingi pelaksanaannya sekaligus nanti juga ini mengevaluasi pelaksanaan dari program yang sudah mereka laksanakan dalam 1 tahun ya. Jadi itu kira-kira mungkin yang perlu saya sampaikan di awal dari kegiatan ini nanti ya, dan di akhir nanti ya insya Allah teman-teman akan menyampaikan kemajuan yang dicapai dengan kegiatan kita di dalam mendampingi sekolah terkait dengan adoption rate termasuk transfer vokasi ya, yang ternyata dari data sementara yang kami diskusikan dengan teman pengurus itu capaiannya masih perlu kita tingkatkan lagi gitu ya. Karena pertimbangannya juga nanti pada transfer vokasi itu nanti juga berpengaruh pada rapor pendidikan sekolah. Jadi kira-kira begitu rangkaian dari kegiatan diskusi kita ini Bapak Ibu. Jadi teman-teman akan menyampaikan secara sekilas gitu ya poin-poin tadi terkait dengan BPD, terkait dengan transfer vokasi, komunitas belajar ya. Nanti selanjutnya kita akan diskusikan bersama ya. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti berjalan lancar ya. Sebelumnya atas perhatian Bapak Ibu semua dan atas waktunya saya sebagai Ketua MKPS menyampaikan terima kasih dan juga mohon maaf ya sementara kegiatan kita karena kesibukan dari berbagai macam untuk sementara kita slotkan di malam hari ya. Jadi untuk itu Kadin Bapak kami ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Saya akhiri pengantar dari saya kembali lagi ke Bu Nurul ya. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan penyampaian hasil workshop evaluasi PBD SMK bersama PPMPV BOE Malang. Semoga kita semua dapat berperan aktif sebagai pengawas pembina dalam melaksanakan pendampingan kepada satuan pendidikan. Baik, mari kita lanjutkan pada acara yang ketiga yaitu penyampaian materi terkait PBD. Kepada Bapak Dr. Andes Supai MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes sound. Ya, jelas ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua MKPS, Bapak Samsudin, para pengurus MKPS SMK Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Ibu Ketua MKPS SMK di masing-masing cabang dinas yang sangat saya hormati. Terima kasih juga untuk pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pada malam hari ini. Untuk pembukaan saya mengikut Bapak Ketua ya, karena mengingat waktu yang dibatasi karena posisi pada malam hari ini dengan waktu yang singkat tapi dengan materi yang mungkin cukup padat Bapak Ibu nggih. Izin share screen Bapak Ibu.
Saya kebagian untuk sharing di PBD ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul nggih? Oke. Oke. Bapak Ibu, kita untuk PBD ini sudah dimulai di awal Agustus yang lalu Bapak Ibu nggih. Waktu itu kita bersama BUE juga kita membahas tentang perencanaan berbasis data yang menggunakan rapot pendidikan ya sebagai dasar untuk PBD kita ya. Dari perencanaan berbasis data ini Bapak Ibu ya, kita mengacu pada PP nomor 57 tahun 2021 dan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022. Nah, jadi peningkatan kualitas proses hasil belajar secara berkelanjutan ini melewati PPD juga di pasal 28 pada Permendikbud RI nomor 9 itu dengan melakukan identifikasi, refleksi dan benahi ya. Saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan ini semua sebenarnya karena di masing-masing sekolah kita semua insya Allah sudah mengunduh ya dari rapot pendidikan kita dan kita jadikan sebagai dasar perencanaan kita. Hal ini terkait dengan transformasi di satuan pendidikan kita Bapak Ibu karena terkait dengan pandemi yang melanda sehingga kondisi pendidikan kita banyak mengalami kendala ya, yaitu learning loss waktu itu. Hal ini butuh peningkatan untuk pembelajaran Bapak Ibu yang bisa kita awali dengan melihat data yang ada di rapot pendidikan kita. Di perencanaan berbasis data ini Bapak Ibu bisa dilakukan di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat di daerah ya, tingkat daerah termasuk kabupaten dan kota. Kalau dari satuan pendidikan ini nanti rapot pendidikan kita baik, otomatis nanti di tingkat kabupaten kota juga baik dan nanti di tingkat provinsi juga akan berdampak baik juga hingga ke tingkat nasional. Jadi dari perencanaan yang kita lakukan di satuan pendidikan maupun yang di pemerintah daerah ini Bapak Ibu, harapannya kita dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang tepat Bapak Ibu ya. Dengan perencanaan dan penganggaran tepat ini Bapak Ibu, maka capaiannya yang diharapkan adalah terjadinya transformasi satuan pendidikan. Dan dampak yang diharapkan adalah peningkatan mutu pendidikan dengan karakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi ini kenapa kita sekarang banyak menggunakan rapot pendidikan sebagai dasar kita untuk membuat satu perencanaan. Kita semua sudah mengakses Bapak Ibu ya di platform rapot pendidikan kita ya. Yang kita mulai dari akun belajar kita ya, semua sudah memiliki. Namun Bapak Ibu ketika kita melihat di adoption rate itu ternyata masih ada ya yang belum memiliki akun belajar.id ini. Kemudian kita melakukan aktivasi ya, kemudian melakukan login pada rapot pendidikan. Kemudian kita mengeksplor yang kemarin juga sudah kita lakukan dan beberapa kali BOE juga menyampaikan data masih banyak ternyata dari teman-teman kita ini yang belum melakukan eksplor di rapot pendidikan. Kemudian kita unduh rapot pendidikan kita. Nanti akan kita tunjukkan Bapak Ibu ya adoption rate kita yang belum memiliki akun belajar, yang belum melakukan aktivasi, yang belum melakukan login ya, belum eksplor bahkan belum unduh rapot itu ternyata juga masih ada Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana sih rapot pendidikan kita ini menjadi dasar untuk perencanaan berbasis data ya? Nah, karena nanti ini akan hubungannya dengan RKJM, RKT dan RKS kita Bapak Ibu ya. Jadi di
PBD ini dengan menggunakan rapat pendidikan ini adalah langkah penting Bapak Ibu dalam merencanakan kegiatan pembenahan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ya. Ada 3 cara Bapak Ibu ini sudah kita lakukan ya, dan kita sudah jelaskan pada waktu kita melakukan Zoom dengan BOE bahwa kita bisa melakukan perencanaan berbasis data itu dengan melakukan eksplorasi pada dashboard di platform rapat pendidikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang kedua yaitu menggunakan unduhan rekomendasi PBD. Dan yang ketiga adalah dengan menganalisis unduhan laporan rapot pendidikan. Ya. Dan kemarin di simulasi kita sudah melakukan ketiga-tiganya Bapak Ibu ya. Jadi mana kira-kira nanti dari ketiga langkah ini yang memang lebih tepat dan efektif dan efisien gitu ya. Tapi kita kemarin tetap diminta secara kuantitas untuk melakukan explore ya di platform rapat pendidikan ya. Oleh karena itu pihak BOE juga selalu mengupdate di update rate kita dari sekian sekolah itu sekolah mana yang masih belum ya. Dan ini pun sekarang masih ada update ya untuk update rate kita. Kemudian 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data Bapak Ibu yaitu dengan identifikasi ya, kemudian refleksi dan benahi atau kita kenal dengan ERB ya. Jadi kita mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan, kemudian melakukan refleksi dan melakukan pembenahan. Coba saya ingin melihat dulu Bapak Ibu di adoption rate kita Bapak Ibu ya. Di adoption rate kita ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini yang dari BOE yang masih selalu melakukan update Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di update adoption rate ini. Kemudian tadi sudah saya unduh di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa memilih nanti dari provinsi mana. Ya, karena kita ada 5 provinsi binaan BOE. Selain Jawa Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita bisa memilih mungkin di Jawa Timur ya. Kemudian untuk kita juga bisa memilih kabupaten kota. Ya. Kemudian kita bisa memilih sekolah kita. Misalkan gini Bapak Ibu, tadi kita bisa melihat ya bahwa untuk mengakses rapot pendidikan kita pertama harus memiliki akun belajar.id. Apakah semua sudah memiliki? Kalau kita lihat yang belum di sini Bapak Ibu ya. Nah, ternyata masih ada beberapa sekolah yang belum Bapak Ibu ya. Ada 3 sekolah ya. Kalau di Jawa Timur ini sekitar ada 2020 SMK. Ternyata dari 2020 itu ada 3 SMK yang belum memiliki akun belajar.id. Jadi ini SMK-nya ini. Oke. Kemudian kalau kita ingin melihat yang sudah aktivasi ya, apakah semua sudah aktivasi? Kalau kita pilih di sini yang belum Bapak Ibu. Nah, ternyata dari sekian SMK ini juga masih ada yang belum aktivasi ya. Ya ini di kabupaten mana saja nanti kita bisa melihatnya ya. Ini ada daerahnya ini ya. Yang belum melakukan aktivasi. Oke. Kemudian yang sudah login ya. Apakah semua sudah login? Kalau kita melihat yang belum ini Bapak Ibu. Ya ternyata juga masih banyak yang belum login Bapak Ibu ya. Dari sekian SMK. Kemudian yang sudah selesai explore, ini kemarin ketika kita juga memberikan motivasi ke teman-teman, peningkatannya cukup bagus Bapak Ibu. Namun masih belum secara keseluruhan ini yang belum melakukan explore ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya,
dari yang belum ini ya, ternyata masih cukup banyak Bapak Ibu yang belum melakukan eksplor. Nah, nanti Bu Mun di akhir nanti akan menjelaskan ya dari sekian sekolah berapa yang sudah dan berapa yang belum ya. Jadi ini ternyata masih banyak yang belum melakukan eksplor di rapot pendidikan kita Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian apakah semua sudah unduh? Nah, kita bisa melihatnya juga Bapak Ibu ya di sini. Untuk yang sudah unduh, kita lihat aja yang belum karena mungkin sudah lebih banyak yang melakukan unduhan, tapi juga ada yang belum gitu ya. Nah, ternyata juga masih banyak yang belum melakukan atau mengunduh rapot pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, ternyata masih banyak juga ini ya. Nah, ini kondisi adoption rate kita hingga hari ini, atau kalau kita lihat pertanggalnya ini tanggal 13 Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ya, ternyata hari ini tadi saya buka masih belum ada update untuk yang tanggal 14. Jadi masih ini terakhir tanggal 13 November. Ini untuk update adoption rate kita. Oke, ini Bapak Ibu ya, untuk kita menjadikan satu evaluasi ya, progres kita di rapot pendidikan juga masih perlu kita tingkatkan ya. Baik yang untuk yang belum punya akun belajar.id, kemudian yang belum aktivasi, yang belum login, yang belum explore, bahkan yang belum unduh rapot pendidikan ya. Ini harapannya nanti dari Bapak Ibu Ketua MKPS di masing-masing cabang dinas nanti bisa memotivasi teman-teman untuk segera melakukan sosialisasi ke teman-teman SMK yang masih belum melakukan explore ya, maupun yang belum login maupun yang belum unduh rapot pendidikan. Artinya kalau kita belum mengunduh rapot pendidikan, maka kita tidak akan bisa untuk membuat perencanaan berbasis data Bapak Ibu, karena kita belum mengunduh di rapot pendidikannya. Kemudian untuk di PBD tadi kita bisa ada 3 langkah. Yang pertama kita bisa mengeksplor Bapak Ibu ya di rapot pendidikan kita ya. Kita sudah tahu ya kondisi rapot kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah tampilan awal ini dalam menunjukkan gambaran dari kondisi sekolah kita. Kemudian di sini ditampilkan 8 indikator, karena kita di SMK itu ada 2 tambahan tentang kekhasan SMK, yaitu penyerapan lulusan SMK dan link and match dengan dunia kerja ya. Kalau yang di SMA mungkin hanya 6 ini. Kemudian dari sini Bapak Ibu, kalau kita mengeksplor berarti kita mengklik setiap setiap yang ada di masing-masing indikator ini. Misalkan di sini kita klik gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita tutup lagi. Nah, kemudian dipelajari akar masalah ini juga kita klik. Artinya kita untuk mengeksplor ini memang harapannya secara kuantitas ya, kita sudah melakukan eksplorasi di rapot pendidikan kita ya. Nah, kemudian ini ada detailnya ini. Oke. Ini untuk yang ada di dashboard. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan melalui unduhan ya. Jadi di rapot ini nanti kita bisa mengunduh. Yang saya Pak Pai, waktunya tinggal 4 menit. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Di rapot ini nanti kita bisa mengunduh ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kembalikan lagi ke ringkasan, nah kita bisa melakukan unduhan ini. Rapot kita unduh, nah, kita pilih yang 2023 dan unduh rapot pendidikan. Nah di sini nanti akan dimunculkan rapot pendidikan kita Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa melakukan analisis terhadap laporan rapot ya. Ini hampir sama dengan yang di dashboard tadi, cuma ini memang sudah tampilan unduhannya ya. Jadi ini sudah menunjukkan
masing-masing indikator ya. Kita lihat warnanya mana yang merah, kuning maupun yang hijau ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan di prioritas rekomendasi Bapak Ibu ya. Kita langsung menuju ke prioritas rekomendasi. Artinya di sini Bapak Ibu di rapot pendidikan kita itu hal-hal yang utama yang harus segera kita berikan intervensi dan penanganan itu ada di prioritas rekomendasi ini. Ini kalau misalkan dari keseluruhan prioritas rekomendasi ini kita jadikan perencanaan kita, maka nanti ini akan menjadi RKT Bapak Ibu ya, menjadi RKT. Yang nanti di sini ada di lembar kelima, lembar kerja RKT ini. Dari RKT ini kemudian kita pilih mana yang berbiaya gitu Bapak Ibu ya, sehingga menjadi lembar RKAS ya. Yang tidak berbiaya tetap kita masukkan di RKT. Ya, contohnya di sini misalkan di yang di RKT kita ini ya, RKT kita ini misalkan kita ambil dari kemampuan literasi ya. Ini programnya adalah yang pertama guru mengikuti pelatihan mandiri. Ini kita anggap tidak ada biaya yang dikeluarkan karena mereka membuka di PMM. Sehingga nanti yang di sini ini tidak kita masukkan di lembar arkasnya. Yang kita masukkan di lembar arkas ada yang berbiaya. Misalkan di sini ada pelatihan dan peningkatan kapasitas ya guru terkait literasi ya. Baru kita masukkan di lembar arkas kita. Kemudian kita rinci kegiatannya seperti apa, kemudian berapa biayanya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut ya. Nah, nanti masuk di lembar arkasnya. Dan ini saat kita simulasi, saat kita melakukan sosialisasi yang disampaikan oleh BI waktu itu, kita juga ada tugas ya atau LK yang membuat mensimulasikan kita membuat perencanaan berbasis data berdasarkan prioritas rekomendasi. Dan memang harapannya Bapak Ibu nanti dari rapot pendidikan kita ini kita menyusun untuk tahun 2024 Bapak Ibu ya. Jadi dengan rapot 2023 ini hasil itu kita coba jadikan dasar perencanaan kita untuk menyusun RKAS di tahun 2024 ya. Oke, ini Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti secara lengkap Bapak Ibu akan dipandu Bu Mun ya. Nanti di sini ada data-data yang bisa kita lihat ya. Berapa capaian dari tracer studi kita gitu ya. Kemudian bagaimana pembentukan komunitas belajar di sekolah kita ya. Kemudian bagaimana PBD kita ya. Seperti kalau kita lihat PBD di sini Bapak Ibu ya, ini ada data ya. Kalau dari Jawa Timur ini ada 2020 SMK ini ya, yang punya akun belajar 2017. Tadi sudah saya tampilkan ada 3 yang belum. Kemudian yang aktivasi baru 2011. Yang login 1.900, masih 1.000 yang belum login ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lagi lebih detail untuk Bu Mun nanti di akhir sesi Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan, dan terima kasih Bu Nurul sudah mendengarkan waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman untuk melihat progres kita ya di PBD seperti apa dan nanti usaha kita untuk meningkatkannya kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan pada malam hari ini terkait dengan perencanaan berbasis data. Baik, mari kita lanjutkan pada acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi terkait
pembentukan komunitas belajar dan tracer study yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Munarsih SPD MPD. Kepada yang terhormat Ibu Sri Munarsih SPD MPD dipersilahkan. Pak KI, ada yang bocor, mohon dicek. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebentar, cek sound, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ketua MKPS SMK Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, beserta pengurus, Bapak Ibu Ketua MKPS SMK Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur yang saya hormati pula, terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya memenuhi apa yang menjadi undangan dari pengurus MKPS Provinsi Jawa Timur. Ya. Oke. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat karunia-Nya kita bisa berjumpa Bapak Ibu meskipun dalam kondisi terbatas, malam-malam, kemudian secara daring Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat ya. Nah, mudah-mudahan pula Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perencanaan berbasis data, kemudian tracer study, dan komunitas belajar sebagai tindak lanjut dari apa yang saya ikuti mewakili Ketua MKPS Jawa Timur memenuhi undangan dari BB PPMPV BOE Malang dalam kegiatan evaluasi PBD, tracer study dan IKM yang dilaksanakan pada tanggal 5-7 November 2023. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan narasumber di sini Bapak Ibu, tidak ada materi baru, tetapi saya hanya menyampaikan, kemudian harapannya adalah Bapak Ibu nanti sebagai Ketua MKPS SMK di Kabupaten Kota bisa mengkoordinir atau bisa menyampaikan kepada semua teman-teman kita pengawas SMK agar membantu sekolah, dalam hal ini adalah mendampingi kepala sekolah untuk melihat kembali capaian ataupun progres yang telah dicapai oleh sekolah yang Bapak Ibu dampingi. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sampaikan lagi, saya bukan narasumber tapi mari Bapak Ibu kita sharing bersama, kita diskusi untuk menindaklanjuti agar sekolah dampingan kita itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan beberapa fitur ataupun beberapa dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemendikbud untuk mensukseskan terutama adalah implementasi kurikulum merdeka dalam bingkai besar programnya Kemendikbud yaitu Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu nanti ya setelah mungkin saya menyampaikan beberapa hal,
Silahkan Bapak Ibu, nanti kita bisa sharing bersama, berdiskusi yang akan dipandu oleh Bu Nurul sebagai pembawa acara. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini saya dapat kebagian dua hal, ini ada tracer study dan ada komunitas belajar. Yang mana dulu ini ya? Yang komunitas belajar dulu aja ya Bapak Ibu ya. Coba saya izin untuk share screen sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Semoga sudah nampak untuk layar saya Bapak Ibu. Sampun Bu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu mengingatkan kembali saja Bapak Ibu mengenai strategi penguatan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, Kemendikbudristek telah memberikan 6 dukungan untuk membantu sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Salah satunya adalah komunitas belajar ini Bapak Ibu. Ya, ini yang akan kita sharingkan bersama. Kemudian sebelumnya sudah ada peluncuran platform Merdeka Mengajar. Kemudian di dalamnya ada seri webinar, kemudian ada narasumber berbagi praktek baik, ada mitra pembangunan dan pusat layanan bantuan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, komunitas belajar ini adalah istilah yang digunakan di tahun ajaran 2023-2024. Di mana sebelumnya Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya mungkin Bapak Ibu familiar dengan istilah komunitas praktisi. Ya. Komunitas praktisi ini kita banyak jumpai dalam pendidikan guru penggerak, dalam program sekolah penggerak. Ya, ini ada panduan khusus bagaimana guru penggerak itu bisa membentuk komunitas praktisi ketika itu. Kemudian berkembang Bapak Ibu, komunitas praktisi ini menjadi komunitas belajar. Ya. Tetap panduannya ada panduan komunitas praktisi di PSP itu ada. Kemudian ada petunjuk awal komunitas belajar. Ya, yang ini digunakan dalam PKP Bapak Ibu. Nah, di tahun 2023 ini Bapak Ibu, istilah yang komunitas praktisi itu berkembang, akhirnya sekarang ini yang dipakai adalah komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini pun ada panduannya yang berlaku untuk semua program prioritas ya. Oke. Saya tidak membuka panduan komunitas belajar Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu semua nanti bisa mendapatkan ada di PMM Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, di tahun 2023 itu muncul surat edaran dari Dirjen GTK terkait optimalisasi komunitas belajar. Ini Bapak Ibu. Nah, di dalam surat edaran tersebut antara lain disampaikan bahwa setiap satuan pendidikan itu harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar tadi antar sekolah. Kalau yang pertama itu dalam sekolah ya. Kalau ini antar sekolah.
yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry juga. Kemudian komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktek baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga bahwa telah terbit atau telah disusun pula panduan optimalisasi komunitas belajar yang dapat diakses di sini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu unduh ini ada panduannya seperti ini. Nah, secara umum panduan ini berisi konsep komunitas belajar, siklus inquiry-nya seperti apa, tahapan optimalisasi komunitas belajarnya bagaimana, peran dan stakeholder dalam optimalisasi komunitas belajar, serta asesmen mandiri bagi satuan pendidikan untuk mengukur kemajuan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, BB PPMPV BOE Malang juga sudah melakukan advokasi atau pendampingan ke setiap wilayah cabang dinas, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kami telusuri, rupanya BPPPMPV BOE ini langsung berkoordinasi dengan cabang dinas. Untuk selanjutnya cabang dinas melakukan atau menghimpun pesertanya, ya. Di wilayahnya Bapak Ibu ada yang melibatkan semua pengawas, ada juga yang melibatkan pengawas sebagai salah satu narasumber, ada juga yang belum melibatkan semua pengawas. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam ini sekaligus mungkin bagi wilayah cabang dinas kabupaten kota Bapak Ibu yang belum semua pengawasnya ikut advokasi yang dilaksanakan oleh BBPPMPV BOE bekerja sama dengan cabang dinas, maka malam ini Bapak Ibu sekaligus kita jadikan sebagai bahan sharing, sebagai wahana untuk sharing kita bersama, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu komunitas belajar? Ini kita ambil dari panduannya. Bapak Ibu, ini sudah berkembang dibandingkan dengan dulu namanya komunitas praktisi, Bapak Ibu ya. Ini sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan, tidak hanya guru Bapak Ibu ya, pendidik dan tenaga kependidikan, yang ini kuncinya, belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan. Belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, dari surat edaran dari Dirjen GTK tadi, Bapak Ibu, ada 3 jenis komunitas belajar. Dalam sekolah, antar sekolah, dan komunitas daring dalam PMM. Nah, Bapak Ibu, untuk komunitas belajar dalam sekolah ini, ya, adalah guru mapel atau guru kelas atau guru lintas kelas, lintas mapel juga bisa, termasuk tenaga kependidikan, ya. Atau guru bersama tendik, ini anggotanya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di antara sekolah binaannya Bapak Ibu itu sudah ada MGMPS Bapak Ibu. Kalau di beberapa sekolah saya itu memang ada MGMPS yang sudah berjalan. Itu bisa sebagai cikal bakalnya untuk komunitas belajar di sekolah ya. Ini panduannya nanti sudah jelas Bapak Ibu, kemudian nanti komunitas belajar antar sekolah itu yang
MGMP tingkat kabupaten kota bisa, tingkat provinsi juga bisa, itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang di PMM tadi Bapak Ibu nanti akan kita lihat kembali, sudah ada komunitas-komunitas belajar yang terdaftar di PMM. Nah Bapak Ibu, setelah saya mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh BOE kemarin, komunitas belajar yang dalam sekolah inilah Bapak Ibu yang akan tercatat ya progresnya dan mempengaruhi nanti rapot pendidikan di tahun yang akan datang Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu ditekankan di setiap sekolah itu untuk sesegera mungkin membentuk komunitas belajar, kemudian mendaftarkannya di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang ini menu di PMM itu sudah bertambah Bapak Ibu ya. Antara lain adalah pendaftaran untuk komunitas belajar ini. Dulu sebelum muncul di menu PMM, kalau Bapak Ibu ingat, itu ada pemberitahuan pendaftaran komunitas belajar atau komunitas praktisi. Kemudian ada syarat-syarat tertentu, ada SK, ada pengurus, ada program kerja, kemudian ada 3 orang pengurus yang didaftarkan. Termasuk Bapak Ibu MKPS kita, ini Provinsi Jawa Timur, itu juga sudah pernah mendaftarkan, tetapi belum lolos ketika itu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah, di sekolah yang Bapak Ibu dampingi nanti, itu bisa lebih mudah untuk mendaftarkannya melalui platform Merdeka Mengajar. Ada salah satu menu di sana. Nanti ya Bapak Ibu akan kita coba kita buka bersama. Nih, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, ini mengenai strategi Bapak Ibu, bagaimana agar komunitas belajar itu bisa berdampak kepada murid. Saya tidak akan menjelaskan ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan di poin-poin yang ada di surat edarannya dari Dirjen GTK bahwa komunitas belajar itu menerapkan siklus inquiry ya. Siklus inquiry ini mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, kemudian refleksi. Dari hasil refleksi digunakan lagi untuk perencanaan. Terus saja ini siklusnya berputar seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu kita sebagai pengawas, ini ada Bapak Ibu semuanya di panduan ya, ada semuanya tapi hanya saya cuplik saja. Bagaimana cara membangun komunitas belajar? Kita sebagai pendamping kepala sekolah perlu mengingatkan kepala sekolah kita, perlu menyampaikan ya, ayo Bapak, Ibu kepala sekolah kita bentuk komunitas belajar di sekolah. Nah, kepala sekolah ini ya perannya antara lain adalah tentunya adalah mempelajari pengelolaan. Buku panduannya dibuka. Kemudian membentuk tim kecil. Tim kecil ini mau dikatakan itu namanya di-SK-kan oleh kepala sekolah menjadi apa namanya terserah di sekolahnya Bapak Ibu nanti mau Bapak Ibu yang Bapak Ibu dampingi maksud saya mau dinamakan komunitas belajar apa silahkan. Kemudian tim kecil itu bertugas untuk menelaah data-data hasil belajar murid, menginisiasi pembentukan komunitas belajar, kemudian mengeluarkan kebijakan untuk kapan sih pertemuan rutinnya, apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau berapa, kemudian pada hari apa, berapa lama, dan sebagainya. Kemudian juga memimpin kegiatan refleksi maupun evaluasi berkala dari kegiatan komunitas belajar. Ini perannya kepala sekolah. Nah, selanjutnya nanti tim kecil ini setelah menelaah data murid dari berbagai sumber, juga menyepakati nilai dan komitmen bersamanya, kemudian menganalisis pembagian kelompok belajarnya, kemudian ini menyepakati jadwal pertemuan rutin. Ya, Bapak Ibu ya ini. Nah, ini tim kecil perannya Bapak Ibu
mulai dari persiapan, inisiasi komunitas belajar, dan pendampingan. Oke, nah Bapak Ibu, dukungan platform Merdeka Mengajar pada komunitas belajar. Ini Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa di PMM sudah ada menu ini Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ibu sebentar. Kita coba buka PMM dulu sebentar Bapak Ibu agar kita tahu posisi komunitas belajar itu ada di mana ya. Sebentar. Izin saya share screen lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah nampak untuk layar saya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sampun. Oke, ini. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu, kita semua punya akun belajar.id. Bapak Ibu bisa masuk ke PMM. Kalau sudah masuk dari PMM, nanti berandanya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, saya Ya, tidak Bu, dimulai masuknya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di sini. Ini menu baru Bapak Ibu. Menu barunya adalah komunitas. Ini ya. Nah, sekalian Bapak Ibu mumpung di bawahnya ini ada refleksi kompetensi. Saya sampaikan sekalian untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa refleksi kompetensi ini menindaklanjuti adanya standar atau model kompetensi guru yang baru, yang 2626 itu Bapak Ibu, setiap guru, terutama guru ASN ya, yang punya akun belajar.id itu bisa melakukan refleksi secara mandiri mengenai kompetensi yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, tapi sekarang kita fokus dulu ke komunitas belajar. Ini Bapak Ibu kalau kita buka ya, ini ada menu tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Daftarkan komunitas belajarmu di sini ya. Ini Bapak Ibu, jadi mendaftarnya kalau sudah ada komunitas belajar Bapak Ibu, daftarnya langsung di PMM. Tidak menunggu info atau edaran dari GTK lagi untuk mendaftarkan ya. Itu. Nah, bisa Bapak Ibu klik info lengkapnya di sini. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, ketika sekolah atau komunitas belajar itu mau mendaftarkan, ternyata Bapak Ibu ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Syaratnya adalah salah satunya sudah harus menyelesaikan pelatihan mandiri pada topik ini, kurikulum. Ini syarat. Sebelum menyelesaikan ini, belum bisa melakukan pendaftaran mengisi formulir. Kita lihat Bapak Ibu, ya kita lihat. Nah, sarankan kepada sekolah, terutama yang akan mendaftar ini, sudah menyelesaikan modul pelatihan terkait kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu. Ada modul 1 dan ada modul 2. Ya. Modul 1 terkait dengan makna kurikulum. Ini Bapak Ibu. Apa itu kurikulum, mengapa kurikulum? Kemudian ada latihan pemahaman ya. Kemudian nanti ada cerita reflektif ditulis seperti layaknya Bapak Ibu mengikuti belajar mandirinya di kurikulum merdeka di PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti sampai kerjakan post test ya. Kemudian Bapak Ibu sebentar, ini ada 2. Yang kedua adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ada 3 ini, kerjakan post test sampai Bapak Ibu di sini ada namanya aksi nyata. Nah, kemarin saya juga ketemu dengan kaptennya untuk Provinsi Jawa Timur. Kapten ini menyarankan bahwa berdasarkan praktek baiknya,
ketika menyelesaikan pelatihan mandiri di kurikulum Merdeka ini, memang sampai mengunggah aksi nyata. Ya. Nah, tanpa menunggu sertifikat keluar, itu sudah bisa mendaftar di komunitas belajar. Jadi, Bapak Ibu, sarankan kepada sekolah yang akan mendaftarkan komunitasnya ini untuk menyelesaikan pelatihan mandiri kurikulum Merdeka sampai unggah aksi nyata. Sambil menunggu aksi nyatanya itu diverifikasi untuk mendapatkan sertifikat, sudah bisa mendaftar untuk komunitas belajarnya. Itu Bapak Ibu ya, ini poin utamanya. Jadi kalau ini sudah diselesaikan Bapak Ibu, baru bisa mengisi formulir ya. Nah, mengenai panduan pendaftaran Bapak Ibu bisa unduh di sini. Ini ada panduan pendaftaran komunitas belajar, ada dokumen orientasi. Silahkan nanti Bapak Ibu, mungkin kalau sudah punya waktu luang sebelum tidur atau bangun tidur, Bapak Ibu bisa lakukan ini untuk menyiapkan bagaimana bisa mendampingi sekolahnya. Itu Bapak Ibu terkait dengan komunitas belajar. Nah, ada satu lagi ya Bu Nurul ya yang harus saya sampaikan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mengenai progres dari komunitas belajar yang sudah ada di satuan pendidikan, nanti Bapak Ibu kita buka bersama-sama ya. Bapak Ibu bisa mengetahui apakah sekolah yang Bapak Ibu dampingi itu sudah punya komunitas belajar yang terdaftar di PMM atau tidak, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah izin mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dan tidak tertidur ya Bapak Ibu ya, untuk saya lanjutkan sedikit. Namun Bapak Ibu seandainya di samping Bapak Ibu sudah tersedia kopi atau susu jahe atau mungkin teh panas beserta camilannya, Bapak Ibu boleh kok sambil dinikmati ya Bapak Ibu ya. Boleh juga yang buka laptop Bapak Ibu bisa sambil membuka PMM-nya, bisa membuka juga mungkin dashboard-nya, pemantauannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pai. Kalau belum nanti saya sampaikan linknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita santai saja Bapak Ibu. Siap menyimak Ibu. Oke. Baik. Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan tidak semakin ngantuk Bapak Ibu ya. Tapi Pak Pamuji, Pak tanya jawabnya nanti ya Pak ya, atau kalau mau memberikan respon nanti ya Pak ya. Izin saya untuk melanjutkan dulu. Ada dua Pak tanggungan saya yang harus saya sampaikan ini sesuai dengan arahannya Bapak Ketua MKPS kita Bapak Ibu. Sebentar. Yang kedua terkait dengan tracer study Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah tampil untuk layar saya. Oh, masih sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini juga bukan materi baru Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan kembali saja ya. Oke, nah sesuai dengan buku panduan di tracer study Bapak Ibu, tracer study itu apa? Ini tracer study pendidikan vokasi itu yang selanjutnya disebut sebagai tracer study. Itu merupakan survei ya Bapak Ibu ya, untuk mengetahui aktivitas kebekerjaan, bekerja, wirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Kemudian ada selain kebekerjaan, keselarasan, dan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan pendidikan vokasi setelah 1 tahun lulus dari pendidikan vokasi. Itu definisinya Bapak Ibu. Nah, dasar hukum dilaksanakannya tracer study Bapak Ibu ini juga bukan hal yang baru, yaitu Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi
PVPV, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, khususnya adalah pasal 17 Bapak Ibu. Kemudian ada juga lampiran Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan yang disebutkan pada huruf K bahwa, nah ini pemantauan kepekerjaan atau tracer study itu dianggarkan pada dana BOS Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah, ini yang terakhir Bapak Ibu yang untuk tahun 2023, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 24 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan tracer study bagi sekolah menengah kejuruan. Ini ya Bapak Ibu. Tracer study ini sudah dilakukan secara resmi menggunakan aplikasi ini tahun kemarin dan tahun ini, tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, pelaksanaannya Bapak Ibu ini kalau kemarin informasinya kan sampai 31 Oktober 2023, ada perpanjangan sampai 30 November 2023 ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu kita ketemu malam ini ya, biar Bapak Ibu nanti sebagai pengawas bisa mendampingi, bisa mengingatkan sekolah-sekolah yang belum menyelesaikan tracer study-nya di tahun ini. Masih ada kesempatan, kalau sekarang tanggal 15 berarti ada kesempatan setengah bulan lagi Bapak Ibu sekolah untuk menyelesaikannya ya. Jadi kita berharap, terutama saya, malam ini itu tidak terlambat, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mendampingi sekolahnya menyelesaikan tracer study. Mengenai tujuannya tracer study secara umum adalah mengetahui dampak berbagai program pendidikan vokasi terhadap lulusan bekerja, melanjutkan studi ataupun berwirausaha. Nah, ini Bapak Ibu mengenai tujuan khususnya tidak perlu saya bacakan. Nah, kemudian manfaat tracer study Bapak Ibu terutama adalah bagi satuan pendidikan vokasi atau bagi sekolah, ini memberikan informasi untuk perbaikan kinerja satuan pendidikan ya. Untuk yang lainnya tidak perlu. Nah, bagi alumni memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan vokasi dan memberikan bahan untuk branding pendidikan vokasi. Ini Bapak Ibu manfaatnya. Kemudian apa yang diukur Bapak Ibu? Tadi Pak Supai sudah menyampaikan terkait dengan PBD. Untuk SMK punya kekhususan Bapak Ibu ada 2 indikator tambahan dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang diukur di dalam tracer tadi ada penyerapan lulusan, ada umpan balik dari lulusan untuk meningkatkan kualitas program pada satuan pendidikan vokasi, ada ketenaga kerjaan dan dunia kerja, ada kompetensi baik itu hard skill maupun soft skills yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan pendapatan lulusan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian tadi saya sampaikan sasarannya Bapak Ibu. 1 adalah sekolah atau satuan pendidikan yang Bapak Ibu dampingi. Kemudian ada lulusan ya, dan ada dunia kerja. Untuk lulusan SMK ini khusus untuk lulusan tahun 2021 dan 2022. Ya. Nih Bapak Ibu, kemudian dunia kerja adalah partnernya dari sekolah ya yang telah bekerja sama ya dengan Diksi telah merekrut lulusan dunia kerja secara umum. Ini Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita lihat, kita dampingi adalah ini 2 ini Bapak Ibu. Sekolah dan lulusan dari sekolah tersebut Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian platform yang digunakan adalah bukan tracer studi ya Bapak Ibu ya, tapi tracervokasi.kemdikbud.go.id. Oke. Ini Bapak Ibu, nanti kalau kita klik, Bapak Ibu akan mendapatkan dashboard seperti ini. Coba nanti sebentar ini saya demokan ya Bapak Ibu ya. Nanti seperti ini ya, di dalamnya lengkap sekali Bapak Ibu. Ada rujukannya atau panduan, kemudian ada regulasinya dan ada kontak bantuan juga. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk Jawa Timur
data yang kita peroleh 5 November 2023, ini ada sekolah, jumlah sekolah ini, dan ada targetnya. Jumlah sekolah yang sudah mengisi itu baru jumlah sekolahnya 2.121, targetnya untuk siswa 248.006, kemudian lulusan selesai mengisi itu baru 141.411. Berarti ini masih baru sekitar separuhnya ya Bapak Ibu ya, 50% yang sudah mengisi. Oke ya, nanti kita lihat ini update per 5 November, kalau nanti kita lihat di sekarang tanggal 15 sudah ada 10 hari, kemungkinan sudah ada peningkatan ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada peningkatan, baik itu dari PBD, kemudian tracer study maupun komunitas belajar. Saya yakin Bapak Ibu peningkatan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur ini salah satunya adalah peran dari Bapak Ibu semua sebagai pengawas pembina atau sebagai pengawas pendamping di satuan pendidikannya Bapak Ibu semua. Saya yakin itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mengawal ini, untuk mendampingi sekolah kita, bagaimana sekolah itu bisa menyelesaikan tracer study, kemudian tadi komunitas belajar, dan termasuk satunya lagi adalah perencanaan berbasis data. Oke, nah Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kita bahwa di tahun 2023 ini muncul Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Nah, berdasarkan waktunya tinggal 4 menit. Baik, terima kasih Bu Nurul. Oke, saya lanjut, saya percepat. Nah, di sini Bapak Ibu, ini juga bukan materi baru. Materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan di beberapa kesempatan ya, bahwa peran pengawas ini sudah bergeser, sudah bertransformasi Bapak Ibu ya, yang antara lain adalah mengenai poin-poin ini. Perannya dulu pengendali menjadi pendamping, kemudian fokus layanannya adalah memastikan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, mendampingi kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu yang seterusnya ini ya, Bapak Ibu kalau terkait dengan asesmen awal dulu adalah menganalisis kesenjangan ya, dibandingkan kondisi sekolah dibandingkan dengan standar ya. Kalau sekarang ini adalah melakukan refleksi berdasarkan raport pendidikan atau raport sekolahnya yang Bapak Ibu dampingi. Nah, sampai nanti Bapak Ibu kalau sudah membuka raportnya, indikator-indikator mana yang perlu dibenahi, prioritasnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pai. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu perdalam lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu, di forum ini Bapak Ibu, apa peran pengawas yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Ini adalah optimalisasi, eksplorasi dashboard rapor pendidikan, dan penyusunan RKT maupun RKS. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pai. Kemudian optimalisasi pemanfaatan PMM dan komunitas belajar untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Optimalisasi pengisian tracer study, dan mari Bapak Ibu kita pantau ya bagaimana progres dari sekolah binaan kita. Oke. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum Bapak Ibu atau waktu ini saya kembalikan ke Bu Nurul, Bapak Ibu saya izin untuk menyampaikan bagaimana Bapak Ibu bisa memantau ya, bagaimana Bapak Ibu bisa memantau sekolahnya ya. Saya coba untuk kopikan dulu Bapak Ibu tautan di
dulu yang sudah pernah disampaikan ketika sosialisasi ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya tulis di kolom chat Bapak Ibu nanti bisa membuka, kemudian saya share screen sebentar. Mohon izin Pak Pamuji sebentar ya Pak ya, saya selesaikan sedikit dulu, nanti baru Bapak bisa membuka mikrofonnya. Sebentar Pak, kurang berapa menit Bu Nurul? Kurang sedikit ya Bu Nurul ya. Oke, bentar Bapak Ibu. Oke, lanjut, sebentar sedikit saja. Tadi, nah ini Bapak Ibu. Oke, nah sudah nampak layar saya Bapak Ibu? Sampun. Sampun, oke. Tadi Pak Pai sudah sempat untuk membuka ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik link yang saya kirim di kolom chat, Bapak Ibu akan menemukan ini. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, ini tahun 2023 Bapak Ibu pilih yang ini. Sosialisasi PBD Satuan Pendidikan. Ini Bapak Ibu, ya. Sosialisasi PBD Satuan Pendidikan. Bapak Ibu akan memperoleh ini. Kalau yang dibuka Pak Pai itu tadi ini update adopsi rapot pendidikan ya, adoption rate-nya ada di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada update penggunaan PMM di wilayah Jawa Timur. Kita bisa klik Bapak Ibu. Oke. Bentar, masih muter. Oke. Apakah layarnya sudah berpindah Bapak Ibu untuk layar saya? Sampun. Sampun, oke baik Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ada Bapak Ibu bisa melihat untuk PBD-nya di sini. Bisa melihat untuk tracer study-nya, bisa melihat komunitas belajarnya. 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi penekanan kita malam ini ya. Saya coba dulu untuk tracer study Bapak Ibu. Kalau tadi PBD kan sudah dibuka oleh Pak Pai ya. Tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini untuk seluruh Jawa Timur ya. Seluruh binaannya BOE Bapak Ibu. Nah, kita lihat coba sebentar. Bapak Ibu bisa klik sendiri ya, saya hanya demonstrasikan aja. Kita pilih untuk Jawa Timur. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Oke ya, Jawa Timur sudah. Kemudian kita pilih kabupaten kota. Mau pilih mana ini kabupaten kotanya Bapak Ibu? Oke, saya ambil kota Surabaya, paling atas, kota Surabaya. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini tracer study ya, status sekolah sudah. Kemudian kita coba lihat, bentar Bapak Ibu, mau saya geser. Nah, kita lihat untuk kalau mau nyari sekolahnya boleh Bapak Ibu, atau bisa juga Bapak Ibu lihat nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri status sekolah ini ada yang selesai mengisi, sedang mengisi, dan belum mengisi. Kita lihat coba yang belum mengisi Bapak Ibu untuk Surabaya. Oke, nah ini akan ketemu Bapak Ibu ada sekolah-sekolah yang belum mengisi tracer study. Mungkin ini Bapak Ibu yang menjadi fokus kita, tetapi Bapak Ibu perlu cek. Karena saya cek di Kota Malang adalah sekolah-sekolah yang sudah tutup, ada sekolah binaan saya yang sudah tutup itu tetap muncul datanya. Nah, ini belum melakukan ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu silahkan untuk bisa dieksplorasi. Kemudian kalau saya ganti di komunitas belajarnya Bapak Ibu, ini juga bisa seperti itu. Kita ambil provinsinya adalah Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita lihat kabupaten kotanya, saya ganti Blitar misalnya. Oke. Kemudian jenjangnya adalah SMK. Oke. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul di sini. Ini yang sudah ada komunitas belajarnya Bapak Ibu. SMK 1 Nglegok ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sama SMK Negeri 1 Doko. Ini yang kemarin kebetulan ikut hadir, ikut diundang di Lombok langsung membuat ketika itu. Ini sudah muncul. Ini baru ini yang ada Bapak Ibu ya. Nah, bisa Bapak Ibu selesaikan untuk atau Bapak Ibu eksplorasi sendiri untuk sekolah-sekolah di wilayah binaannya Bapak Ibu. Oke, Bu Nurul, mudah-mudahan waktu saya tidak melampaui. Selanjutnya Bapak Ibu
waktu saya kembalikan kepada Bu Nurul. Kemudian mari Bapak Ibu kalau ada sharing, berbagi praktek baik bisa kita sampaikan. Dan Pak Ketua mungkin perlu nanti kita batasi pertemuan ini akan kita akhiri jam berapa gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya Bapak Ibu, dan ada sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan saya, atas kekurangan saya, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Nurul sebagai ketua acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, saya minta waktu 1 menit ya sebelum ke ini. Jadi mohon maaf Pak Guru, mohon izin sebentar ya. Jadi terakhir tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mun tentang link untuk ngecek tadi. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek tentang adopsi rapor pendidikannya, termasuk tracer studinya sekolah binaan Bapak Ibu, termasuk komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu melalui link tadi mohon dicek. Yang pertama saya pesan Bapak Ibu, tolong ini disampaikan ke teman-teman pengawas di wilayahnya Bapak Ibu semua tentang ini ya. Nah, terus setelah tahu nanti harapan kami bersama Bapak Ibu kita secara bersama-sama meningkatkan adopsi rate dan PBD tadi, termasuk nanti dalam rangka persiapan RKS tahun 2024 yang pertama. Terus yang kedua, tracer study tadi, masih banyak sekolah binaan kita barangkali yang belum menuntaskan, itu nanti nilainya berpengaruh juga pada rapor pendidikan. Jadi biar nanti indikator nomor 7 tidak abu-abu, sekolah harus mengisi. Bapak Ibu juga perlu perhatikan keterserapan tadi yang 00% itu berarti apakah siswanya belum kerja atau mungkin siswanya kerja belum isi ya. Jadi nanti mohon bisa juga ditindaklanjuti, dan tentunya nanti pembentukan komunitas-komunitas belajar tadi karena itu juga tercover di rapor pendidikan. Jadi itu harapan kami dari pertemuan ini ya. Nanti yang bisa Bapak Ibu juga nanti bersama-sama dengan teman-teman pengawas di wilayah masing-masing ya. Itu pesan saya terakhir rangkaian dari apa yang dipaparkan tadi yang paling penting. Terima kasih Bu Nurul, saya kembalikan ke Bu Nurul. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Sri Munarsih SPD MPD yang telah menyampaikan materi tentang komunitas belajar dan tracer study. Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mengingatkan kembali supaya mengisi daftar hadir, linknya sudah dituliskan di chat box. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir untuk kegiatan kita malam ini. Baik, akan saya buka sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang mempunyai pertanyaan dipersilahkan untuk angkat tangan atau raise hand. Jika sudah saya persilahkan, nanti silahkan dibuka mikrofonnya dan sampaikan pertanyaan dengan singkat dan padat, mengingat waktu terus berjalan semakin gitu ya Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Pamuji Dander, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat untuk Bu Mun yang sudah menjelaskan panjang lebar pada materi PPM, tracer study, dan PDB. Yang saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pendampingan di sekolah terkait 3 hal itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah atau alangkah lengkapnya bila kita dalam forum seperti ini kita menyusun instrumen untuk istilahnya pemantauan pelaksanaan ketiga item itu. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita tanyakan di sekolah itu bisa tersirat pada instrumen. Sehingga sebelum kita mendampingi,
instrumen bisa kita luncurkan dulu sehingga sekolah-sekolah kita itu bisa introspeksi atau melihat kembali sesuai dengan instrumen yang kita buat. Itu sekolah akan menindaklanjuti. Sehingga kita datang itu nanti cross check antara instrumen dan apa yang telah dilakukan. Sehingga kemungkinan kita bisa melihat apa yang dia lakukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada instrumen kita yang kita bawa itu. Kiranya begitu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pamuji. Bisa langsung dijawab Bu Mun atau Pak Sam, silakan. Langsung ini Bu, Bapak Bu Endang ini. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Bu Endang. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, mungkin bisa berbagi pengalaman Bapak Ibu dari MKPS ini. Kalau untuk PBD dengan Ulu Kombel, mungkin kita bisa melaksanakan pendampingan. Yang menjadi kendala di sini adalah bagaimana kita melakukan pendampingan untuk pengisian tracer study. Karena selama ini sekolah mungkin masih terkendala bagaimana mengisi karena alumni-alumni ini rata-rata sudah sulit untuk dihubungi. Minggu yang lalu kebetulan di Blitar ini bersama BPPM BPBOE ini kita komunikasi dengan Pak Abdul Rahim. Tempat kita tanyakan bahwa pengisian data pada tracer study ini boleh dibantu oleh sekolah. Jadi intinya sekolah mendata supaya data ini bisa terpenuhi. Apakah cara ini memang diizinkan? Karena kita tentu saja saya belum mencoba, makanya saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apakah cara ini cukup membantu apabila kita laksanakan dengan pendampingan sekolah yang mengisikan tracer study adalah sekolah bukan alumni. Terima kasih Bapak Ibu, saya tunggu tanggapan dan jawabannya. Atur nuwun. Terima kasih Bu Endang. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa untuk pertanyaan pertama dari Pak Pamuji. Ya, dari Pak Pamuji tadi, apa yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah dalam mendampingi pelaksanaan PPD, kemudian tracer study dan Kombel. Dan yang berikutnya tadi Pak Pamuji juga memberikan saran bagaimana kalau di MKPS atau di pengurus ini menyusun instrumen untuk bagaimana pengawas pembina dapat melakukan pendampingan yang secara terstruktur. Silakan Pak Sam atau saya. Oke, terima kasih Bu Nurul ya. Nanti untuk yang tracer dari brand tadi mohon Bu Mun merespon gitu ya. Jadi untuk Pak Pamuji yang pertanyaan kedua atau permintaannya kedua tentang instrumen, nanti kami diskusikan dengan teman-teman pengurus MKPS ya. Jadi kira-kira nanti instrumennya seperti apa terkait dengan ketiga hal tadi ya. Jadi akan kami diskusikan gitu ya. Oke. Terus untuk bagaimana yang dilakukan oleh sekolah ya, ini sekaligus saya juga menjawab pertanyaan chat dari Pak Syukur Basuki ya tentang RKAS ya. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin langkah yang bisa kita lakukan ya terkait dengan PPD itu terutama terkait dengan anggaran kan itu ya. Jadi kita katakanlah tidak dilibatkan secara langsung di dalam penyusunan RKAS dan verifikasinya ya. Pengalaman kami di Gresik juga saya lihat di Kabupaten Sidoarjo, berarti di Cabdin Sidoarjo, itu setidaknya saya tahu 2 wilayah ini sudah dipastikan bahwa RKAS sekolah gitu ya, itu harus berbasis pada PBD. Ya. Jadi kekhawatiran yang disampaikan Pak Syukur bahwa ini sudah di finishing
Jadi setidaknya bola sudah ada di kabin. Jadi kalau sudah dilakukan sekarang ya itu sudah berarti. Jadi kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk approach ke kasih kah atau mungkin ke kepala cabang gitu ya, mendesakkan gitu ya pentingnya PBD. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi kadang-kadang ya tidak selalu bisa tembus gitu ya, tapi yang mungkin perlu kita ingat bahwa Monef Bos, audit dari BPKP misalnya kalau ada juga dari Irjen sudah tanya pada level mana anggaranmu yang digunakan untuk peningkatan rapor pendidikan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat itu, gitu ya. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin. Saya tidak artinya saya tidak nanti finalnya seperti di Gresik atau Sidoarjo tadi, tapi setidaknya kita mengupayakan. Ya. Cara kedua, ya, kalau tidak sampai di anggaran, setidaknya kita bisa mendampingi sekolah bagaimana eksplor rapor pendidikan. Termasuk sampai di RKT-nya ya, di program. Nah, dan ini kan tidak nunggu nanti Januari ya, jadi begitu rapor kemarin itu sudah ya, jadi begitu kemarin sudah ada susul dan sebagainya, kita gerak cepat lah gitu ya. Oke, kalau mungkin sekarang sudah lewat ya sudah barang sudah lewat ya, tapi harapan kami nanti senyampang masih ada kesempatan dan sebagainya ya, kita lakukan. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan ya, ini menjadi pembelajaran kita bersama gitu ya. Jadi, saya juga belum dapat informasi clear ya tentang finishing RKS untuk tahun 2024 ya. Jadi katakan kalau kita sudah punya jurisprudensi seperti ini ya, bahwa tahun di 23 ternyata 24 itu sudah di bulan ini, berarti nanti tahun depan ya jangan nunggu Desember lah gitu ya. Jadi begitu rapor pendidikan muncul, kita melakukan tindakan untuk pendampingan telaah rapor pendidikan tadi gitu ya. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dengan PBD. Demikian juga untuk komunitas belajar dan sebagainya ya, pada saat kita melakukan pendampingan, mungkin nanti bersamaan dengan dia melakukan PKKS ini, kita mungkin menanyakan, mendesakkan ya, agar sekolah binaan kita ini membentuk komunitas belajar dan diajukan di TMM seperti yang disampaikan oleh Bu Men tadi ya. Nah, demikian juga oleh tracer study ya, tentang teknis nanti Bu Men mungkin bisa menyampaikan. Intinya kita mendorong lah gitu ya, bagaimana sekolah ini bisa karena ending dari hasil pembelajaran pendidikan di SMK 3 tahun itu kan kepekerjaan ini gitu ya. Jadi data itu memang ya tidak gampang untuk diserap gitu ya. Tapi itu harus diupayakan oleh BKK ya, agar nanti umpamanya bergaya itu catatannya ketok gitu lah ya. Jadi itu nanti teknisnya, detailnya ya tergantung pada situasi dan kondisi ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari Pak Mafiki dan Pak Syukur ya. Mungkin Bu Men bisa mendapatkan untuk yang reser tadi dari Belanda. Moga Bu Men. Baik Pak, terima kasih. Hal yang sama sebetulnya di pikiran saya seperti yang disampaikan oleh Pak Sam. Yang pertama mengenai instrumen ketika kita melaksanakan pemantauan 3 hal tadi. Ini masukan untuk kami ya Bapak Ibu, tetapi kami sebagai pengurus maksud saya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti di luar pengurus ada yang sudah membuat instrumen, bisa pula untuk berbagi. Era sekarang kan era berbagi, era merdeka ya Bapak Ibu, tidak harus menggunakan instrumen yang sama. Kenapa? Karena karakteristik dari sekolah yang kita dampingi itu tidak sama, berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana, langkah apa yang harus kita lakukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam. Nah Bapak Ibu, senyampang, ini kan banyak Bapak Ibu di bulan November sampai mungkin Desember nanti ini Bapak Ibu itu melakukan PKKS. Nah sambil ditanyakan, ini pengalaman saya aja Bapak Ibu, ketika melakukan pendampingan, bisa Bapak Ibu kumpulkan, kemudian Bapak Ibu demokan, ayo Bapak Ibu operatornya atau waka kurikulumnya atau siapa, buka dashboard raport pendidikan, kemudian Bapak Ibu pandu, klik mulai dari ini, klik berikutnya ini, dan seterusnya. Bisa itu Bapak Ibu ya, terutama sekolah yang belum menyelesaikan eksplorasi. Belum selesai itu bisa juga Bapak Ibu,
karena ada sebagian yang terlewat. Nah, kalau sebagian terlewat kita tidak bisa mengetahui bagian mana sih yang belum diklik, maka harus mulai dari awal. Itu Bapak Ibu ya, itu untuk PBD. Dan unduh gampang Bapak Ibu, kalau tinggal unduh saja nanti rekamannya sudah ada. Kemudian terkait dengan komunitas belajar Bapak Ibu, ya ini tidak target harus di bulan November ini semua terdaftar di PMM, tidak Bapak Ibu ya, tetapi paling tidak Bapak Ibu sekarang ini menyosialisasikan kepada sekolah-sekolah binaan bahwa di setiap sekolah itu wajib untuk dibentuk komunitas belajar dengan langkah-langkah sesuai dengan buku panduan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, besar kecilnya komunitas itu tentunya disesuaikan juga dengan karakteristik sekolahnya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu cek lagi terkait dengan tracer study, kita buka. Ini loh progresnya untuk sekolah ini ya. Targetnya sekian, baru terisi sekian. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaannya Bu Endang ya. Nah, kami mungkin dari pengurus tidak bisa membuat statement bahwa silakan alumni yang sudah keluar bisa diisikan sekolah. Tetapi kalau BOE melalui Pak Rohim itu mengizinkan, monggo nggih. Namun Bapak Ibu, kita kan harus berbasis data. Kalau menurut saya ya, ini saya pribadi, sekolah boleh mengisikan sepanjang data yang akan diisikan itu adalah jelas. Sekolah sudah punya data. Ketika dulu siswa atau alumni itu mengambil data sehingga menginput ke PMM bisa dilakukan oleh sekolah sesuai dengan data yang sebenarnya. Itu seperti itu ya. Begitu Pak Muji dan Bu Endang. Siap, Pak. Nuwun. Kita sedikit menjawab, tapi Bapak Ibu yang lain betul. Lagi praktek baik ya. Ya, betul Bu Sri. Jadi harus ada data. Nah, kita mendengungkan perencanaan berbasis data, jangan sampai kita memanipulasi data ya, kita upayakan seperti itu. Boleh input kalau bertanya adalah ada. Siap, Bu Sri, siap. Terima kasih Bu Endang. Bu Nurul, Pak Sam, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan ke Bu Nurul, monggo. Terima kasih Bu Munarsih. Ini masih ada yang raise hand, Bapak Subagio dan Bapak Syukur ya, Pak Syukur. Ya, Bu Nurul, sebelum ini coba saya mengingatkan absensi ya. Jadi mohon maaf, harus saya bacakan yang sudah absensi: Bu Nurul, saya, Bu Anastasia, Bu Endang, Pak Aris, Pak Khairul Mokotas, Pak Didik Basuki, Pak Subagio, Pak Heru Triyono, Pak Mujianto, Pak Sodikun, Pak Supaib, Bu Sri Munarse ya. Jadi ada 25 di daftar peserta ini Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu berkenan mengisi, karena ya ini sekali lagi daftar diri kita juga perlu menyampaikan ke bidang GTK ya, bahwa kita tidak diam gitu ya. Jadi malam-malam kita diskusi seperti ini gitu ya. Saya butuh daftar hadir untuk bukti gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi daftar hadir yang ada di link ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin, sudah diingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, karena ini sangat penting ya Bapak Ibu. Ada yang raise hand, Bapak Subagio, silahkan. Terima kasih Bu Nurul. Sedikit saja merespon dari permasalahan Bu Endang Sulis dari Blitar ya. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang kami dapatkan dari beberapa SMK sih. Salah satunya SMK besar dengan siswa yang juga ribuan Bapak Ibu. Ternyata dari pendampingan BOE kemarin itu sudah dapat 98%, kemudian dalam 2 hari sudah mencapai 100%. Nah, ketika berbagi praktek baik, nah mungkin ini nanti bisa diadopsi ya, barangkali berkenan. Saya hanya menyampaikan saja. Ternyata cara yang ditempuh oleh tim BKK ini memang sulit Bapak Ibu. Dari awal tim BKK ini melibatkan wali kelas Bapak Ibu.
karena yang paling tahu kondisi siswanya itu wali kelas. Kemudian disediakan form atau bentuk isian hal-hal yang penting terkait dengan instrumen yang ada pada tracer study yang penting-penting itu, kalau data lain bisa diambil dari sekolah, itu disampaikan kepada anak. Kemudian hasil yang dikumpulkan oleh wali kelas ini, karena ini memang komunikasinya cukup baik Bapak Ibu, karena memang di sana keterserapan siswanya, lulusannya memang cukup besar, cukup baik. Nah, sehingga data itu yang nanti akan diinputkan oleh BKK, oleh tim. Jadi memang berbasis data Bapak Ibu. Datanya memang dari anak-anak. Karena apa? Karena aplikasi tracer study itu demikian ribet, demikian banyak sekali, sehingga siswa itu berangkat tapi biasanya di tengah jalan tidak sampai ending Bapak Ibu. Itu yang jadi masalah yang ditangkap oleh sekolah. Kemudian diambil langkah seperti itu, dan alhamdulillah 2 tahun ini berhasil. Paling berhasil pada tahun yang barusan ini Bapak Ibu. 1 tahun yang lalu kan tracer study-nya barusan kemarin itu. Nah, itu yang paling berhasil karena bisa mencapai 100% dengan cara seperti itu, dengan mereka bersinergi ya antara wali kelas dengan BKK. Nah, itu selalu dipantau lah. Mereka tim kerjasama ini memang cukup bagus saya lihat di sana. Mungkin itu bisa digunakan, barangkali berkenan Bu Endang. Terima kasih. Siap, Pak Bagio, matur nuwun sanget informasinya. Terima kasih Pak Subagio tipsnya yang bisa disampaikan, dibagikan di sini. Lanjutnya Pak Nur Anas, silakan. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya menyimak dari apa yang sudah disampaikan Bu Sri Munarsi tadi terkait dengan bagaimana kita juga memastikan yang namanya ARKAS yang disusun oleh sekolah itu betul-betul melihat pada 8 SMP. Kemudian bagaimana kita juga bisa memantau rapot pendidikan sekolah, sehingga nanti pada waktu PKKS itu bisa kita masuk ke dalamnya terkait dengan itu. Nah, yang ingin saya harapkan, mungkin teman-teman memilih materi terkait dengan ARKAS itu sendiri, bagaimana menyusun ARKAS, sehingga kita walaupun tidak langsung pada nominalnya, tetapi untuk terkait dengan ARKAS ini alurnya seperti apa, kita itu punya gambaran. Kalau umpamanya teman-teman punya materi, mohon untuk bisa di-share di grup, sehingga kami ke sekolah itu akan lebih memahami bagaimana penyusunan ARKAS itu sendiri. Saya rasa begitu, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Anas. Silakan Ibu Munarsih ya, atau Pak San untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Bagio tadi ini merupakan contoh praktek baik ya. Jadi kita di MKPS sebenarnya sangat terbuka pada berbagai praktek baik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seperti praktek baik tentang BKK seperti yang disampaikan Pak Bagio tadi, mungkin di lain waktu kita bisa ya berbagi melalui forum seperti ini ya. Atau mungkin nanti sekolahnya kita undang misalnya ya, kalau memang diperlukan ya, nanti bisa kita diskusikan dengan pengurus MKPS ya. Untuk yang dengan Pak Anas tadi ya, tentang materi atau mungkin bahan-bahan untuk bagaimana menulis RKS ya, mohon Pak Ibu Mun dicatat ya, nanti kita kumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan itu ya, termasuk misalnya kode rekening dan sebagainya yang kira-kira nanti bisa menjadi membantu teman-teman untuk untuk bagaimana nanti kalau misalnya kita mendampingi sekolah ya, meskipun tidak di penganggarannya dan sebagainya, dan sangat tergantung pada kondisi sekolah dan takdim kita masing-masing gitu ya. Nanti kita upayakan Pak Anas ya, nanti bisa
di-share melalui grup teman-teman MKPS gitu ya. Nanti bisa diteruskan ke teman-teman yang lain ya. Saya kira itu Bu Nurul, Pak Anas dengan Pak Bagio ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sama. Sedikit menambahkan mungkin Pak. Oh. Silakan. Enggak Pak Pai, saya juga mau menambahkan, tapi Pak Pai saja. Silakan. Terima kasih. Absennya enggak bisa di-save. Ya, nanti. Dicoba lagi Bapak, bisa kok. Bisa absennya. Dicoba lagi. Oke. Terima kasih Pak Anas ya. Untuk materi tadi sudah di-share link dari Bu Mun, itu sudah lengkap semua Pak saya kira ya. Itu termasuk materi PBD bagaimana nanti menyusun Arkas, itu sudah ada link yang tadi sudah di-share oleh Bu Munarsi. Dari link itu tadi kalau dibuka tadi yang di materi BOE ya, yang 2023 nanti di Satuan Pendidikan diklik, itu sudah ada menu-menu yang nanti di situ akan diarahkan ke materi-materi untuk membaca rapor pendidikan sampai ke penyusunan Arkas ya. Nah, silakan nanti dibuka di situ ya. Kalau kita sampaikan di PPT ini sangat terbatas ya, karena kita hanya mengambil bagian-bagian yang penting saja. Tapi kalau nanti di link itu, insya Allah secara keseluruhan akan bisa kita dipelajari bersama. Terima kasih Pak Anas. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak Pai. Bu Mun mau menambahkan? Terima kasih. Ini Pak Nur Anas ya. Tadi link yang saya sampaikan ya. Link yang saya sampaikan ini tadi Pak ya. Itu yang di materi sosialis PBD ini Pak. Materi sosialisasi PBD. Kalau kita klik nanti isinya ini Pak. Share aja Bu, di-share aja Bu. Loh, sudah share screen toh saya? Belum. Loh? Linknya sudah ada di Linknya sudah, kemudian ini ya, saya belum share screen ya? Belum. Sudah Bu Mun. Tadi sudah kelihatan kok share screen. Sekarang hilang. Tadi ada. Kelihatan, tak tutup lagi loh ya. Ayo. Langsung di demo Bu. Berarti ya nggak kelihatan ya. Mohon maaf Pak Pai. Bu, santai. Ini Pak Anas minta di demo. Oke, saya pindah ya. Ini baru keluar. Baik. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Namun ya. Ini 2023 pilih yang sosialisasi PBD Satuan Pendidikan nanti di sini Pak Bu ya. Ini kita klik. Oke. Ini banyak sekali. Ini perencanaan berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu. Ini PPT-nya. Perencanaan berbasis data Satuan Pendidikan. Ini untuk mendampingi sekolah Bapak Ibu ya. Lengkap itu. Oke. Sementara itu tetapi Bapak Ibu kadangkala PPT yang disajikan di sini ini terlalu umum, mungkin begitu ya Bapak Ibu, maka tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa berbagi praktek baiknya seperti yang dilakukan oleh Pak Subagio tadi. Ini loh di-share dulu, silahkan gunakan ini. Ini contoh formatnya loh, itu seperti itu ya. Artinya bisa bukan contoh formatnya, kalau formatnya sudah ada ya. Ini loh contoh hasilnya seperti ini, yang praktis sudah bisa digunakan. Kalau tadi kan umum sekali ya, seperti itu. Silahkan bisa Bapak Ibu modifikasi sendiri sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang Bapak Ibu dampingi. Terima kasih Bu Nurul, saya kembalikan. Terima kasih Bu Mun. Masih ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Pak Subagio, silakan. Sedikit terkait Pak Anas tadi, berdasarkan yang saya lakukan Bapak Ibu, karena memang saya mencoba pendekatan sosialisasi dari awal, sehingga teman-teman di sekolah binaan saya, termasuk bahkan karena ada yang mendengar, itu ada sekolah lain pun di luar daerah minta. Nah, kami mencoba membantu mendampingi mereka untuk menyusun PBD. Bahkan kalau di situ ada pilihan cara 1, 2, 3, saya menggabungkan ketiga cara itu sehingga hasilnya lebih detail gitu loh. Terutama pada
LK3, kemudian LK3 saya lanjutkan pada hasilnya dipindahkan ke LK4. Nah, di sana memang saya modifikasi Bapak untuk RKT-nya itu, di situ sumber dananya itu saya bagi 3, BOS atau DPOP, kemudian satunya ada yang komite ya, terutama yang swasta itu ada yang komite. Kemudian setelah itu selesai Bapak Ibu, memang kami utamakan 8 indikator prioritas itu dulu. Kemudian untuk mereka tidak panik, saya sampaikan Bapak Ibu yang memang jenengan punya program rutin itu memang wajib ada di sekolah, itu nggak usah melihat rapor pendidikan, memang rutin itu harus kita lakukan, itu nanti kita taruh pada bagian bawah sehingga jenengan tidak akan usah khawatir harus dipatok dengan rapor pendidikan. Tapi 8 prioritas itu penting Bapak Ibu. Nah, kemudian kita optimalkan setiap kegiatan itu, kita optimalkan yang non dana, artinya pemanfaatan terkait komunitas belajar lingkup sekolah, kemudian PMM itu kita maksimalkan sehingga itu nanti dananya akan rodo irit lah, sebut saja begitu, sambil melatih mereka untuk aktif dan masuk di PMM. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu selesai RKT atau LK4, saya mengumpulkan bendaharanya Bapak Ibu. Bendahara 3 macam itu karena yang paling tahu kamusnya, kitab sucinya, nomor rekening itu adalah bendahara. Nah, di sana bendahara memverifikasi dari hasil LK4 itu mana yang benar-benar masuk BOS, mana yang biasanya pakai BPOP, karena teman-teman yang menyusun itu hanya sekedar spekulasi saja dimasukkan BOS atau BPOP. Nah, dari bendahara nanti setelah jadi itu nanti masing bendahara saya suruh untuk SEPIS 1. Setelah di SEPIS maka bendahara BOS itu nanti bagian di luar BOS itu di DEL. Nah, demikian pula untuk bendahara BPOP dan seterusnya. Sehingga yang tersisa pada catatan mereka adalah RKAS untuk pelaporan BOS, kemudian 1 pakai sumber dana BPOP, satunya pakai sumber dana komite, sedangkan yang tidak pakai sumber dana nggak usah masuk di RKAS. Nah, setelah itu mereka susun anggarannya, baru kemudian hasilnya nanti digabungkan lagi menjadi 1 yang saya sebut dengan RKAS induk. Tujuannya apa Bapak Ibu? Seperti itu, supaya tidak terjadi double accounting. Dan ternyata itu jalan Bapak Ibu, mereka tidak takut untuk menunjukkan pada kita tentang anggaran-anggaran itu. Toh di sana berupa rancangan. Rancangan itu kan belum tentu yang praktek realnya, yang dilaporkan beneran itu kan yang dipraktekkan. Tapi mereka yang paling tahu Bapak Ibu, misalnya begini ya contohnya. Ketika saya bikin kegiatan workshop, itu sub kegiatannya itu kan memang ada pengajuan proposal, kemudian persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan. Ternyata Bapak Ibu, untuk bendahara mereka tidak mengenal persiapan. Pak, yang ada di tempat kami itu hanya pelaksanaan. Oke, tulis saja pelaksanaan. Yang penting itu bunyinya untuk penganggaran kegiatan workshop. Jadi seperti itu Bapak, yang pengalaman yang bisa kami lakukan, dan mereka nyaman. Saya rasa mereka merasa nyaman karena di tempat lain ternyata mendengar itu uang saya nggak memaksakan, ternyata meminta untuk didampingi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu memang kita harus telaten, kemudian nggak ngeden-ngedeni, rodok terbuka, mereka nanti akan nyantai. Nggih. Patut kita coba Bapak Ibu, nggih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Subagio. Ini Pak Muji masih raise hand, mau menyampaikan lagi? Ya, melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan Pak Bagio, bahwa ini yang perlu dianu itu terkait dengan rapat pendidikan. Di dalam rapat pendidikan, PDB-nya itu kan, PBD-nya itu kan perlu mengunggah program kerja. Nah, saya sarankan untuk antara program kerja yang berdasarkan data rapat pendidikan, itu yang diunggah. Yang tidak berdasarkan rapat pendidikan,
itu konsumsi di sekolah. Jadi yang konsumsi di sekolah itu yang berdasarkan rapot pendidikan dikombinasikan dengan kegiatan yang rutin dilakukan oleh sekolah. Sedangkan yang diunggah menurut saya sebaiknya yang ada di rapot pendidikan saja terkait rekomendasi-rekomendasi yang sudah dituangkan pada rapot pendidikan. Itulah dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Pak Sam? Masih bisa saya kira cukup Bu Nurul. Waktunya juga sudah ini juga ya, jadi mudah-mudahan bisa diakhiri. Oke, terima kasih Pak Sam. Oh, Pak Bumun, silahkan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau saya melihat sharing dan diskusi kita malam ini, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu hebat-hebat semua, termasuk berbagi praktek baiknya. Nah, menindaklanjuti apa yang saya sampaikan tadi, kalau guru tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu membentuk komunitas belajar, saya usul apakah kita sebagai pengawas, khususnya SMK di Jawa Timur ini, juga membentuk komunitas belajar yang bisa kita manfaatkan untuk berbagi praktek baik. Misalnya ini tadi, bagaimana sih mendampingi sekolah untuk melakukan perencanaan berbasis data, khususnya adalah menyusun RKAS dan RKT, termasuk nanti adalah bisa RKJM. Bagaimana kiat sukses untuk mendampingi sekolah agar tracer stadiumnya 100% dan sebagainya. Saya usul Bapak Ibu. Nah, ini mungkin menjadi agenda kita kalau Bapak Ibu setuju, nanti mungkin 1 bulan sekali atau kapan kita agendakan Bapak Ibu. Nah, monggo saya juga sebagai pengurus bagian dari di sini, Bapak Ibu boleh melalui grup WA kita. Nah, silakan Bapak Ibu usul, misalnya kita perlu ini, maka nah pada waktu yang akan datang kapan kita adakan lagi untuk pertemuan seperti ini, gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, itu saja sebagai pernyataan saya yang di akhir pertemuan ini, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Bu Nurul. Terima kasih Bu Munarsih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kita malam hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Sam, disampaikan oleh Bu Mun, ataupun Pak Pai dan Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa menindaklanjuti dan bisa lebih eksis lagi untuk MKPS SMK Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mewakili teman-teman panitia, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan izinkan saya untuk pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Perlu Terima bersama kasih. ya. Terima kasih Pak Pak. Foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mohon untuk on cam foto bersama dulu. Kameranya dibuka Bapak Ibu. Ya, dibuka semuanya. Nanti mau saya share di Instagramnya MKPS itu. Silakan dibuka semua, Pak Mujiono, Pak Sodikun, Pak Sulaksono, Pak Mujianto, Bu Anas, Pak Riza, Pak Heru, Pak Haris, Pak Ali, Pak Bambang. Saya absen satu persatu jadi. Senyum semua ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.